Ibu Putri, kita lanjutkan kembali, Bu. Ya, baik. Ya, terkait dengan perubahan sistem, perubahan pola, terutama dalam meningkatkan kenyamanan bagi para investor masing-masing dari industri pengelola investasi, peralihan dari offline ke online. Apakah ini juga wajib dilakukan begitu? Artinya ini dampak pandemi memberikan dampak positif terkait percepatan peralihan ini. Ya, untuk terkait teknologi, pengembangan teknologi ini kami lihat memang sangat penting ya untuk mendukung transaksi bisnis dan juga untuk meningkatkan juga kemudahan nasabah untuk bertransaksi, sehingga kami lihat ini memang sangat penting ya untuk dikembangkan oleh para pelaku industri. Bagaimana percepatan peralihan, Bu? Apakah pandemi memberikan trigger tersendiri untuk industri yang ada di sektor ini? Ya, kami lihat untuk pengembangan teknologi ini juga sangat mendukung transaksi, sehingga para konsumen itu bisa bertransaksi secara online. Jadi ini juga mendukung transaksi kepada perusahaan-perusahaan untuk pengelola investasi maupun sekuritas. Itu. Baik, ada upaya perbaikan ke arah tersebut begitu, dan mau tidak mau ini harus dilakukan. Tapi secara keseluruhan, Ibu Putri, apa saja yang dinilai oleh Pevindo untuk menentukan peringkat dari suatu manajemen investasi, Bu? Kalau untuk melakukan pemeringkatan, kami memang ada metodologi pemeringkatan khusus. Jadi kami melakukan analisa risiko bisnis dan finansial. Dari bisnis ini kami melihat aspek-aspeknya, diantaranya posisi bisnis, diversifikasi, struktur biaya, dan juga manajemen, serta infrastruktur juga strategi. Nah, untuk finansial kami melihat terkait manajemen risiko, struktur permodalan, profitabilitas, likuiditas, dan juga fleksibilitas keuangan perusahaan tersebut. Cukup variasi, Ibu Putri. Apakah kondisi ini mengalami perubahan, Bu, ketika adanya pandemi terhadap para pelaku industri pengelolaan investasi dan juga akhirnya mempengaruhi peringkat dari industri pengelolaan investasi yang diperingkat oleh Pevindo? Ya, karena memang yang menjadi highlight itu di industri pengelolaan investasi memang adanya volatilitas. Nah, tapi selain faktor-faktor tersebut, kami juga akan melakukan assessment terhadap dukungan induk yang apakah adanya bukti atau potensi dukungan dari perusahaan induk, karena ini juga akan memberikan atau membantu kami untuk memberikan peringkat terhadap perusahaan tersebut. Dengan adanya pandemi ada perubahan peringkat tidak, Bu? Paling tidak dengan adanya pandemi ini posisi dari manajemen, arus kas, kemudian juga dari kinerja juga ikut mengalami dampak dari pandemi ini. Kalau dari sisi pandemi ini memang karena salah satunya mungkin dari faktor pendapatan. Iya. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, untuk struktur pendapatan ini untuk reksadana dengan kelas aset fee yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, karena reksadana terproteksi ini sekarang sudah ada di atas reksadana saham, jadi nah ini juga mempengaruhi pendapatan dari perusahaan pengelola investasi tersebut, seperti itu. Baik, terakhir singkat saja Ibu Putri, untuk dari industri pengelolaan investasi yang diperingkat oleh Pevindo, Bu, ada berapa dan bagaimana perkembangan peringkatnya sampai sejauh ini? Singkat saja. Oke, kalau untuk peringkat terhadap perusahaan pengelola investasi, saat ini sedang kami kembangkan, dan karena untuk peringkat ini diharapkan dapat mendukung para perusahaan pengelola investasi ini untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Seperti itu. Ada perkembangan terbaru begitu, Ibu Putri, untuk dari sisi pelaku industrinya, peringkatnya seperti apa?
Kalau dari peringkatnya, ini sedang kami kembangkan. Tapi kalau dari sisi industrinya sendiri, ini memang industri pengelola investasi ini didominasi oleh 10 pemain besar dan didominasi oleh perusahaan asing dan juga perusahaan lokal yang terafiliasi dengan grup besar. Baik, waktu kita cukup terbatas, Ibu Putri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel.